Narik yang lekun lupa Emoh dan mundur Oji sekolah. Alright, teman-teman, apa kabar? Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama gue Alul. Lebih sering dikenal Alul sih, Alul. Tapi nama panjang gue Safrullah. Yeah. So this is my friend and my brother Alul. I call him Alul Bas. Iya, Alul Bas. Alright, so apa kabar, bro? Alhamdulillah. Kita nggak bisa jabatan, Yeah. so it's just Yeah. yeah. COVID. So, yeah, we have to respect COVID. Yep. Yeah, so right now I'm with my friend Alul, who is a musician, he's a songwriter. All his life is music. So today we are opportunity to be with him. I'm very happy because he's a talented musician. Thank you so much, bro, for having me. Yeah, and we're really looking forward to hear a lot of things from you. Yeah. So ya, awalnya itu aku mau tanya, kamu mulai lagu nyanyi gimana caranya? Cerita dong. Oke. Jadi pertama kali sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Alul, saya ulangi sekali lagi tadi. Saya berasal dari Aceh. Yeah. You know Aceh? Of course, I've been to Aceh. Oh, ya, oke. That's good. Kesiraja. Ya, itu keren. Oke, jadi saya berasal dari Aceh. Kemudian saya menyelesaikan pendidikan SMA di Aceh. Setelah itu 2011 saya hijrah ke Jakarta. Kemudian saya melihat berbagai macam jenis jenis kesempatan yang bisa diraih dalam dunia seni. Kemudian saya coba untuk melakukan pendidikan formal musik, mungkin lebih ke private, jadi private only, itu di Farabi. Dan saya belajar instrumen bass pada waktu itu dari 2011 sampai 2014. Wow. Setelah itu mulai pelan-pelan punya inovasi, kemudian mulai ingin berkontribusi untuk musik dari daerah saya gitu. Karena saya berasal dari daerah Aceh gitu. Saya melihat ada potensi besar yang bisa saya gali ketika saya ingin mempelajari bagaimana saya bisa memadukan musik tradisi dengan musik modern pada waktu itu. Dan akhirnya sampai detik ini, sampai saat ini, saya masih terus menggali apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya lakukan untuk Aceh dan untuk Indonesia juga. Karena alhamdulillahnya saya sudah punya beberapa kesempatan untuk bisa tampil di berbagai mancanegara. Dan saya rasa saya menjadi orang yang sangat beruntung karena saya memiliki cinta terhadap budaya yang nggak pernah putus, yang nggak pernah habis gitu. Ya, man, so you know it, kamu kalian udah dengar itu ya. Ya, tapi ya yang bikin aku benar-benar senang gitu, aku lihat lagu-lagu kamu itu ya banyak itu dari daerah Aceh itu. Ya. Apa yang benar jadi inspirasi kamu mau bikin lagu? Karena sebenarnya saya nggak bisa bohong. Selain kamu, saya belum pernah dengar lagu Aceh. Oke. Jadi lagu Aceh pertama saya dengar. I'm lucky guy. Okay? Ya, itu dari kamu. Jadi tapi I like it because you know there is a fusion of traditional music and with modern instrument. Yeah. Itu benar-benar luar biasa. So saya pengen mau tahu itu sebenarnya apa yang jadi inspirasi kamu mau bikin lagu kayak gitu. Oke. Yang menjadi inspirasi itu adalah ketika saya datang kemari, kemudian saya melihat kondisi musik dari daerah saya, yang mana Aceh saya akui bukan bermaksud menghakimi, cuman saya melihat ada beberapa bagian-bagian yang tertinggal. Yeah. Ada beberapa bagian-bagian yang tertinggal dari kota-kota lain seperti di Medan, mereka sudah punya musik Batak yang sudah berkembang, mereka kemudian di Bandung mereka punya musik Sunda, di Jawa mereka, di Bali punya apa, kemudian waktu itu Aceh belum bisa belum mempunyai kesempatan untuk bisa mengekspor karyanya lebih dalam. Kemudian lahirlah inisiatif, oke, saya harus bikin sesuatu. Akhirnya saya bikin sesuatu. Awal mulanya saya mengambil beberapa penggalan lirik yang
yang menjadi monumental di Aceh. Saya ambil beberapa liriknya, kemudian saya coba aransemen ulang, and then saya pikir bagaimana musik kampung, bagaimana musik kampung bisa diterima oleh orang kota. Sekarang yang harus saya pikirkan adalah bagaimana cara agar orang bisa menerima itu, begitu saya pikir. Kemudian lahirlah ide-ide seperti misalkan, kita bikin lebih jazzy atau lebih funk, lebih pop, atau kita bikinnya lebih seperti apa, lebih biar orang yang menentukan pasarnya gitu, biar orang yang menilai seperti apa. Tapi di balik kesatuan karya tersebut ada hal yang paling fundamental. Artinya setiap karya yang saya bawakan, setiap lirik yang saya nyanyikan, semuanya punya arti yang dahsyat. Semuanya punya arti yang tentang sosial, agama, tentang kehidupan, tentang Indonesia juga. Cuman saya bawakan dalam versi Aceh. Memang ya, karena saya mau memberitakan kepada orang-orang lewat syair yang tidak dipahami pun orang bisa akan mengerti, karena yang kita bawakan ini adalah sesuatu yang ikhlas. Gitu. Ya, aku mau tanya ya, sebenarnya aku mau tanya, kamu punya mungkin kamu mulai nyanyi dari Peru mama atau pasti karena it's kind of wonderful, when you see young people these days, banyak orang-orang muda sekarang gitu maybe mungkin mau olahraga ini, tapi kamu punya background musik, mungkin ayah kamu penyanyi atau ada penyanyi di keluarga di lain kamu tahu gimana? Sih. Sebenarnya kalau untuk namanya mungkin darah, karena ayah kandung saya pun itu juga seorang musisi. Dia musisi, dia benar-benar salah satu musisi terbesar di Aceh, terbaik di Aceh. He's very very famous. Wow. Tapi ada hal yang funny moment. Mana adalah dari semenjak saya kecil sampai saya lulus SMA, saya benar-benar tidak suka musik. Tidak suka musik. Saya suka tuh I love race. Race and then football. Permainan biasa, dan saya benar-benar nggak punya acuan mau jadi seperti apa. Tapi ketika lulus SMA, saya nggak tahu kejadian lucunya seperti ini. Saya pulang sekolah, kemudian saya masuk ke dalam studio, ada bass di situ, ada bass. And then I take that bass, I play. Tanpa sadar, saya nggak tahu kenapa saya bisa main bass itu. Wow. Without learn or without listen dimanapun. Nggak ada sama sekali awalnya. Tiba-tiba saya ngerasa nyaman, benar-benar nyaman dan benar-benar suka. And then my dad lihat di sudut pintu gitu, ngintip, terus ngeliat kayak siapa itu? Kok ternyata selama ini bisa main bass gitu maksudnya. Terus dia datang, masuk, dan dia bilang, "Okay, from now you have to join with me," katanya. Kita akan manggung bareng. Dari situ berangkat pelan-pelan mulai manggung dengan ayah. Manggung, jadi ada gitar, ada bass. Jadi kita manggung kota ke kota, sampai akhirnya dulu saya manggung, saya bukan mikirin manggungnya, saya mikirin karena he will pay ini, right? You see that's a job opportunity. Jadi uangnya akan saya pergunakan untuk having fun with my friends, jadi duduk-duduk segala macam. Saya mikir, oke, gue butuh uang, nggak apa-apa deh, manggung sama ayah. Tapi waktu itu saya belum mendedikasikan, saya pengen main musik, enggak, bukan seperti itu. Akhirnya lama-kelamaan, saya bilang sendiri langsung sama dia, oke, from now I want to be a musician. Saya mau jadi musisi. What should I do? Terus dia bilang, oke, kalau kamu mau menjadi musisi, go to Jakarta. And then here I am. Wow, because it's quite it's a very very inspiring story, because in this life sometimes kita punya berkat yang kita nggak tahu. We have a skill that we don't really know. But all of a sudden, we can just accidentally just walk into it and wow, just like that, aku dari pertama aku dengar lagu kamu itu, I look at it that this guy definitely is somebody that
maybe have a formal musical training. So kamu akhirnya kamu jadi ke sekolah musik atau gimana? Sekolah musik sebenarnya cuman menjadi jembatan, ya, menjadi jembatan untuk mengenal lebih dalam musik di Indonesia seperti apa, what kind musik, and then balik lagi ketika 2014 setelah saya selesai melakukan privat bass, saya merasa I have to do something different. Saya nggak boleh berenang di kolam yang sama. Saya nggak boleh berkumpul di tempat yang sama. Berkumpul di tempat yang sama, berenang di tempat yang sama, akan orang tidak bisa memilih karena kita sama. Karena kita ada di tempat selama ini, orang tidak bisa memilih. Saya berpikir apa yang bisa saya lakukan. Saya berpikir oke, saya akan mengambil jalur lain untuk menjadi beda, bukan dalam konotasi yang negatif. Of course. Menjadi beda bukan untuk menjudge mereka yang sama, gitu. Menjadi beda pilihan saya. Saya ingin menjadi beda karena saya rasa dengan beda saya temukan kenyamanan dan ketenangan hati saya bermusik. Saya tidak bisa bermusik dengan dipaksa. Saya tidak bisa bermusik dengan embel-embel seperti apa. Saya bermusik ya karena because I want, because I love. Jadi karena itu akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari sekolah. 2014 saya keluar dari sekolah dan saya mulai bikin band saya yang namanya Kebit-Bit itu. Saya bikin pelan-pelan dan alhamdulillah sampai sekarang kita bertahan sampai sejauh ini. Ya dari aku because sebelum ketemu kamu itu aku udah baca banyak tentang kamu anyway. Jadi saya juga pengen mau tahu ya, karena aku tahu kamu udah main di luar. Kira-kira kamu udah main di negara-negara yang mana? Oke. Negara yang pernah saya kunjungi untuk beberapa festival itu ada Inggris, ada Polandia, ada Belanda, ada Dubai, ada Qatar, ada Malaysia, terus ada apa lagi ya? Ada beberapa negara-negara lagi saya masih sampai lupa karena memang waktu dari 2015 start from 2015 sampai 2018 saya berkesempatan untuk terus-menerus dapat perhatian di beberapa festival di Eropa pada waktu itu. Festival terakhir yang saya datangi itu adalah Eropalia Festival. Itu di Belanda dan di Polandia. Itu memberikan sambutan yang luar biasa dan saya heran gitu dengan orang luar. You orang luar tuh. Of course, I'm a foreigner, but I'm Indonesian. So. Jadi mereka mendengar musik saya dan they ask me kamu dari mana? Waktu saya bilang dari Indonesia, mereka berpikir oh Indonesia, bukannya Indonesia seperti ini. Yang mereka tahu adalah Indonesia itu gamelan, Bali, and everything gitu loh. Jadi kayak oh no, Indonesia itu besar. Saya berasal dari Indonesia bagian timur gitu saya bilang. Pesisir timur maksudnya saya bilang. Di daerah Sumatera seperti itu. Oh, jadi mereka belum banyak mengenal musik tradisi Aceh gitu. Seperti itu. Jadi setiap saya main di luar, saya selalu titipkan beberapa alat musik. Saya titipkan alat musik di Kedubes, saya titipkan alat musik di festival itu. Jadi saya buat pendengaran mereka agar mereka tahu musik Indonesia itu sangat kaya gitu. Termasuk Aceh adalah salah satu bagian dari Indonesia gitu. Ya, so jadi ya kalau kamu ke sana itu karena kamu bilang kamu punya band, okay? Ya kalau kamu travel itu kalau ke festival kayak gitu, do you go with your band atau kamu cuma sendiri yang ke sana? I go with my band. Kita biasanya pergi bertujuh atau bersembilan, atau paling ramai waktu itu kita pergi ber-12. Wow. Jadi mostly selama ini ke luar negeri itu selalu with my band. Yeah. Okay. Wow, okay. That is very very. Aku aja udah lama di Indonesia tapi baru kemarin kita ketemu, aku dengar lagu Aceh dan it's like it got me really thinking, that Thank you so much. Wow, this is, karena I'm a worry boy, di Afrika, di Nigeria, biar aku itu worry. So kita bilang worry ni the carry last. Gitu. Jadi I just heard the music and I was really carried out. Like, wow, I think there's something special about the music. And I don't really know if it is possible
that maybe mungkin kamu ada konser atau apa di karena sekarang itu masa COVID Iya, kan? masa COVID. I would like to mungkin ada waktu kamu lagi manggung aku pengen ke sana lihat kamu. Sure, Karena why aku not? udah lihat video kamu, udah lihat YouTube kamu, but I would like to see you live. Hmm. You know, I know that maybe in this live maybe you can be able to give us just sing a little song for us, to let my fans and your fans let them hear. Okay, Yeah. I will sing one song Okay, from my first album. okay. It's called Haruhara. Okay, Haruhara. Okay, this song tell about doomsday. You know doomsday, Yeah, yeah. chaos, and then after chaos, kita selalu akan bisa setelah kehancuran pasti akan muncul perdamaian. Jadi lagu ini mempunyai dua sisi yang berbeda. Okay. Sisi pertamanya adalah sisi kehancuran, sisi keduanya adalah sisi perdamaian. Liriknya cepat, tapi saya akan spell dengan lambat. Okay. Oke. Lambatnya seperti ini. Habis dum rumok ke dalam lubuk kena mencocok dalam halimara. Habis melantak bandung pak luya adih dan galaksan safa-safa. Diri jilile tam sabike dan samulale soran lehana. Sabar dan kekor rapada calo ana mencocok dalam karuraya. Itu versi pelan. Okay. Cepatnya kayak gini. Habis dum rumok ke dalam lubuk kena mencocok dalam halimara. Habis melantak bandung pak luya adih dan galaksan safa. Diri jilile tam sabike dan samulale soran lehana. Sabar dan kekor rapada calo ana mencocok dalam karuraya. Bila begitu pada giyam, 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 bila begitu pada giyam. Wow. Lagu itu harus dimainkan dengan versi cepat. Okay. Dan itu susah sebenarnya, cuman Susah ya emang. Karena kamu rap sekarang I itu always like practice wow. like every time, jadi selalu latihan. Dan banyak beberapa gimmick karena kan di Aceh itu banyak sekali penyanyi hakikat namanya. Hakikatnya itu kayak misalkan orang menyanyi lebih tenang, lebih lembut. Ada yang menyanyi yang lebih kasar, lebih cepat. Ada yang menyanyi mungkin sama seperti Afrika. Iya, Jadi lantunannya, ritmenya dan ritme itu banyak sekali inovasinya. Yeah. Gitu. It's wonderful, hearing you now, Dari tadi aku duduk sama kamu itu, aku cuma just focusing, just thinking, imagine when I saw you, your YouTube, how you are singing and everything, it's like, it's so professional, man. Thank you It's so really much. professional, and sometimes, I'm very happy. I feel that I'm blessed because Indonesia is a country that have a lot, various kind of culture, just like in Africa too, So I think that definitely we can make a fusion between Indonesian music, Yeah. your Asian music, your own version Sure. with African. And, Yeah. and right now, there's a friend of mine, a brother that already I've sent your tape to him, and he's working on it. He wants to really see how he can collaborate with you there. So, Yeah. because it's like, this is the aim of Kangini TV, we really want to merge a fusion of Indonesian, African, in short, world culture, it is very, very important. So, I would like to ask you, kira-kira jenis lagu kamu dari pikiran kamu lebih tertarik ke jazz atau ke pop atau ke yang mana? Oke. Sebenarnya kalau untuk genre, when we talk about genre, saya secara pribadi tidak pernah ingin mengkotakkan musik saya gitu. Cuman kalau ditanya suka, saya suka semua musik, even dangdut, I love dangdut gitu. Everybody Jadi- love dangdut. Ya, everybody love dangdut, right? Jadi, tapi yang saya pikirkan sekarang adalah bukan tentang genrenya, tapi lebih kepada bagaimana orang mendengar, dia bisa menerjemahkan apapun. Oke, mungkin ketika si A mendengar, dia bilang, this is like funk. Oke, and then B, dia bilang, oh this is like Africa, maybe. Music, yeah. Ya, jadi orang punya banyak sekali argumen, Yeah. kemudian akan banyak sekali warna akhirnya. Jadi saya selalu menciptakan musik saya, tidak pernah saya kotak-kotakan genrenya, cuman saya berpikir oke, seperti ini mungkin ada rumus-rumus tersendiri, misalkan kayak rapai, perkusi segala macam harus seperti ini segala macam. Akhirnya lahirlah pukulan-pukulan dan irama-irama yang seperti itu. Okay. That is the art of a genius, Thank you so Yeah, much. because it's like it's not easy for you to combine every kind of music just it's not easy at all. Yeah. Because kamu lihat itu ada penyanyi yang mungkin penyanyi danduk itu, kadang-kadang kamu mau ajak mereka berkoordinasi sama yang lain, itu susah. Iya, susah. Itu susah banget. Apalagi ada orang yang you can play all of them. Wah, itu luar biasa bro, luar biasa. Oke, kira-kira saya mau tanya,
ke depannya itu, where do you see yourself? What is your cita-cita kamu apa? What is your plan for your music? Okay. Yeah. What is your dreams? My dreams. Kalau bicara apa ya? Kalau bicara keinginan atau mimpi saya terhadap musik, saya hanya ingin apa ya? Saya hanya ingin mengajak atau memberitahukan kepada Indonesia bahwa banyak sekali hal yang baru, banyak sekali hal yang tidak pernah kita lihat atau tidak pernah kita dengar. Kalau kita mau membuka mata dan telinga kita seperti itu. Karena ketika kita berbicara tentang musik itu tidak ada saingannya. Kita tidak bersaing di dunia musik. Kita tidak bersaing, kita tidak berkompetisi di dunia musik. Kita hanya berusaha menciptakan karya yang paling terbaik. Impian saya adalah saya ingin membawa musik ini menjadi sebuah kebutuhan. Menjadi sebuah kebutuhan adalah ketika menjadi sebuah kebutuhan di mana orang-orang membutuhkan sesuatu yang terus-menerus diperbaharui. Sesuatu yang terus-menerus dikonsumsi setiap hari supaya dia bisa merasakan bahwa sebegini kayanya musik Indonesia seperti itu. Dan hal yang sangat ingin saya capai adalah saya benar-benar ingin melakukan konser orkestra. Konser orkestra itu di Aceh. Kenapa di Aceh? Mungkin kalau di Jakarta, banyak sekali sudah konser orkestra. Saya ingin membawa pulang musik ini. Saya ingin pertontonkan dengan format orkestra. Saya ingin memberitahukan lewat Aceh kepada dunia kalau musik Indonesia bisa sekaya ini dan berangkatnya itu harus dari Aceh. Bukan saya tidak mencintai daerah lain karena saya berasal dari Aceh, of course gitu kan. Jadi akhirnya saya berpikir saya akan melakukan ini dan goalsnya adalah saya sedang merencanakan pertunjukan ini sudah lebih dari 7 bulan yang lalu. Cuma karena kita sedang COVID jadi banyak hal yang tertunda, album kedua pun masih tertunda. Kemudian saya punya single yang benar-benar saya menciptakan saya mengaransemen karya tahun 54. Jadi lagu itu pernah dinyanyikan di tahun 54. Kemudian setelah itu tidak pernah ada lagi orang yang menyanyikan lagu tersebut. Akhirnya saya ambil lagunya, saya aransemen ulang, kemudian saya buat dengan format orkestra dan lagunya sudah jadi, tinggal rekaman vokalnya aja. I think lagu ini lagu yang bercerita tentang para petani. Bercerita tentang petani, bercerita tentang nelayan, bercerita bagaimana negeri ini, Indonesia ini, sumber yang paling terbaik itu adalah sumber petani dan nelayan. Itu yang menjadi jantung rakyat sekarang. Jadi saya berpikir itu adalah salah satu karya yang baik. Saya tidak bicara karya yang bagus, saya bicara karya yang baik karena bagus adalah hal yang segmented ya. Orang bisa bilang bagus, mungkin dia tidak bisa bilang bagus. Mungkin ada orang yang bilang ini super biasa, ada yang bilang ini luar biasa seperti itu. Hal seperti itu. Oke, thank you very much. Ya. Kira-kira kamu udah punya album kan? Iya, udah keluar berapa album? Ini awal album itu saya punya album di tahun 2017. Album 2017. Yang pertama kamu? Yang pertama. Harusnya kedua itu di tahun ini keluarnya. Tapi 2018, 2019 saya ngeluarin sekitar 3 single. 3 single waktu itu. Karena saya melihat album untuk band kontemporer itu tidak mudah. Of course. Cara produksinya juga tidak mudah. Kemudian kita punya keterbatasan waktu juga karena ada beberapa teman-teman yang berkeluarga, ada beberapa teman-teman yang sibuk juga dengan pekerjaannya. Akhirnya saya mentargetkan satu album itu jarak ke album berikutnya itu 3 tahun. Jadi semoga setelah COVID album kedua saya langsung bisa launch gitu. I can't wait, man. I can't wait. Thank you so Be sure, as soon as the album comes out, definitely I will get a copy. You have to sign the copy for me. Okay, of course. You have to sign the copy for me. Okay, all right. Let's deviate a little bit, okay? So, like music, what are your hobbies? I think I heard that you like horse racing or something like that. So, I'd like you to tell me about that. Hobi selain musik.
Ya, karena saya kamu tahu, I am originally a football player. I'm a retired football player. I like music, but I can only sing in what's the name? Hard rock. I'm a hard rock musician. Okay. Atau di kamar mandi, kalau lagi mandi aku suka nyanyi juga. Gitu. So, Hobbies what like are your music? hobbies? Yeah. My hobbies. Oh, watch movie. I love. I like watch movie. Yeah, me too. I like comedy. Yeah, Netflix. Netflix. Chill. Netflix and chill. Okay. Yeah. Every day. Maybe you should with try my wife. With your wife, you always watch Yeah. that. Okay. Okay, so what's your favorite movie? I like comedies. Comedies. Yeah, like my best comedy that I'm still watching, that I'm never tired of watching, is called Mr. Bones. Oh, Mr. Bones. I know. You know Mr. Bones? I know the movie. I know the movie. I love that music, like that movie like crazy. You know, Yeah. it's like I'm never tired of watching that movie. I think the first time I watched that movie was about 2003 when it first came out. Yeah, then till now, and I think last night I watched it too. Because sometimes I watch it and I think about some very funny aspect of it, and wow, pasti bikin aku ketawa sampai perut sakit gitu. Kemarin aja di Instagram saya aku bikin cuplikan yang masuk orang lihat semua orang ketawa because it's very funny. Yeah. I like comedies, and sometimes I like detective movies too. Oh, the thing movie. Yeah. But I'm a great music fan. I like music, especially right now the music in Africa is really evolving. Yeah. I can say about 10 years ago in Africa, people always listen to American music. Yeah. But right now, I don't think people listen to American music anymore because even Americans now listen to Nigerian music. Nigeria is a giant when it comes to music in Africa. That's why it will be a very, very good thing if at the end of the day you can collaborate with one of our stars there, so that because it's like I really want to see a fusion of the Ashe music, because as soon as I listened to the first Ashe music, I was like really tripped, so, and I really want to know more about it because I've been to Ashe. I think the food, Ashe food is Aceh food. wow, I like Ashe food so much. So I like Ashe food, and I believe that with time, definitely I will visit Ashe again, because the last time I visited Ashe was to play football. So I think this time when I go again, maybe through your music, I can go to Ashe. Maybe when you have a concert in Ashe, maybe I have to come, because now we are friends. Yeah, I need to come there. Because I believe that there are a lot of cultures that people have not really discovered. There are a lot of things people have not discovered about Ashe. That is the truth, because it's like people think Indonesia is just like Jakarta, Bandung, Surabaya. But when you go to Ashe, you see another dimension of Indonesia. Right. Even though apart from the Islamic the culture there, I think Ashe is a lively place, because when I went there to play football, it was really fun for me. I really enjoyed myself, especially the food. I really enjoyed the food so much. That Food, very spicy food. Yeah. Saya janji nanti saya ikut dia kita ke Aceh. Ya, harus ikut ke Aceh. Kita harus belusukan. Ya, belusukan. Kita harus belusukan Aceh gitu, because it's like dengar lagu Aceh itu aku udah jatuh cinta sama lagu Aceh sebenarnya gara-gara Alun Bas. So you guys, you watch out for this guy. This is a big thing. This is a new big thing. Thank you so much. That is going to take Indonesian music by storm. Thank you so much. I hope I will be the man behind it. Yeah, so okay. Now I would like to ask other questions. Kamu suka sepak bola nggak? To be honest, Yeah. I love football. Just when I school. When we were in school. Yeah. Okay. Setelah sekolah, setelah kuliah, saya benar-benar bukan nggak suka, cuman gini, uniknya begini. Ketika mulai mengenal musik, everything's gone, semuanya nggak ada. Jadi bola, tapi olahraga yang saya suka, yang masih saya mainin kalau sebulan sekali, apa namanya tuh, tenis meja. Tenis meja. Okay. Saya masih main tenis meja, jadi sebulan sekali saya masih sempetin main tenis meja sama teman-teman gitu, sama anak komplek masih sempat main tenis meja. Selain itu bola, saya cuma dengar ini aja, teman-teman saya taruhan bola. Di luar itu saya nggak pernah dengar. Jadi saya cuma tahu, oh ini kayak gini. Tapi saya tahu apa? CR7, saya tahu Messi, saya tahu I love gitu. Cuman iya memang nggak pernah ngikutin sampai. Tapi kamu udah pasti lah, karena sepak bola sekarang gitu is like an epidemic in the world. Everybody is addicted to football. So pasti
padahal kamu nggak begitu suka main bola itu, tapi pasti ada tim yang Iya. kamu suka. Iya. So tim sepak bola kamu suka Oke. itu tim apa? Karena saya suka sama gini. You know PlayStation? Ya, oke. Setiap main PS, saya selalu pilih Barca. Barca, Oke, jadi tim favorit saya sampai sekarang adalah Barca. Barca. Tapi pemain favorit saya Sakit hati, kirain mau bilang Manchester United, astaga, ya udah, nggak apa-apa. Harus gimana lagi? beneran, tapi pemain favorit CR7. Klub Iya. favorit saya Barca. Saya berharap bisa nggak CR pindah ke Barca? Itu ya di dunia sepak bola itu gak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil. Iya, gak ada yang mustahil. Berarti bisa dong tiba-tiba Ya, CR pindah bisa. ke Barca. Itu karena tapi masalahnya di Barca sekarang gitu mereka lebih tertarik ke pemain muda. Oh. Dan Chelsea pemain muda. pun udah mulai tua, tapi mungkin demi cita-cita karena sebenarnya Chelsea udah suka Barcelona. Dia suka tuh. Mungkin demi cita-cita dia bisa ke sana mungkin main satu musim atau mungkin berapa bulan di sana ya pensiun cuma ke sana, tapi nobody can tell because football is just like that. Iya. Itu kayak Bola itu kan bundar soalnya. Iya, itu kayak gelombang. Hari ini di sini, makanya orang bilang sepak bola itu never say never. Kamu bisa bilang, wah aku gak suka tim ini, aku gak pengen ini, aku ini. But tomorrow mungkin kamu punya masalah di tim kamu itu, ya tim lain cari kamu, tim yang cari kamu itu tim yang kamu bilang kamu gak mau main. So you go there. So in football, never say never. Anything can happen gitu. Anything can happen. Jadi klub favorit kamu Manchester United, udah. pernah menang nggak sih dia? Setahu saya pernah menang nggak tuh? Pernah lah. Oh pernah. Wah, udah juara Liga Champions 3 kali. Manchester United is the most successful team in England. Iya. Oh you know what? When I go to England, London, saya pernah ke lapangan bolanya Arsenal. Oh, Emirates. Emirates. Bagus. I go to Emirates Stadium. Ya, Emirates Stadium. Tapi Arsenal, maaf ya, jaga marah ya, maaf Arsenal. Mereka masih punya utang, belum lunas stadium. Jadi waktu saya masuk ke Emirates, I don't know nothing. Ya, Saya benar-benar nggak tahu ini apa. Ini lagi di mana nih? Tapi saya masuk semua ke tempat pergantian bajunya, Baju. changing roomnya, Iya, masuk ke ini. Very fun gitu. Kamu di Eropa itu football is very big business, you know? Tapi ya, insya-Allah di negara ini juga Indonesia mudah-mudahan bisa kayak gitu. Amin. Ya, karena football is really big business, you know. People invest money, invest that time. Football has been giving people livelihood for more than 100 years in England. You know. Karena itu football originated from England. Yeah. That is just the truth. Yeah, they take it as a very big business and it's doing very well for them. Tapi di Indonesia, di tanah air itu, tim yang mana kamu suka? Kalau saya, aku bicara duluan, yang kamu gak rebut itu. Tim favorit saya di Indonesia itu Persib Bandung. Saya suka Persib Bandung. Kenapa aku suka Persib Bandung? Kalau kamu udah pernah tinggal di Jawa Barat, pasti kamu jatuh cinta sama Persib karena semua orang itu kayak Persib itu kayak timnas Jawa Barat. Pokoknya di semua kampung-kampung, kota-kota itu pasti kamu lihat tentang Persib di mana-mana. Jadi karena aku awal tinggal di Indonesia, aku tinggal di Bandung. Tim pertama saya itu di Bandung, Persikap di Kabupaten Bandung. Jadi aku jatuh cinta sama Persib karena Persib itu tim yang bagus, player banyak dan setiap tahun itu mereka berusaha bagaimana mau jadi yang terbaik di tanah air. So, gara-gara itu saya jatuh cinta sama Persib. Fans Persija sama yang lain jangan marah ya. Aku juga suka Persija sih karena saya sekarang domisili di Jakarta jadi. So kamu suka tim apa di Indonesia? Saya masalahnya saya nggak tahu tim-tim apa aja. Kayaknya yang saya suka cuma 2. Astaga. Persiraja Orang dengan ini, Persija. Orang ini udah pernah ke Emirates Stadium belum? Udah pernah ke markas Arsenal tapi gak. Astaga. Pokoknya Susah. kalau liga udah mulai, ya karena sekarang Persiraja udah masuk ke Liga 1. So kalau liga udah mulai, kamu harus janji sekarang kamu online. Oke. Ya, so kamu tahu ini live. Kalau liga udah mulai, masalah COVID udah beres itu, kita harus ke Aceh buat nonton satu game Persiraja. Oke. Deal? Boleh. Deal? Deal. Oke. So fast Persiraja di Aceh, tunggu kami datang. Persija lawan? Persiraja mungkin karena liga udah mulai bisa lawan Persija, lawan Persib, lawan tim apa. Yang penting
mereka main di Asia itu, aku sama kamu kita Pasti harus Persiraja menang. Insya Allah. Kita harus belusukan. Harus ke sana biar kita why nonton. not? Yeah, that will be fun. You know? Because it's like through you, I'm going to know a lot of things about music. So I also want you because you know football is a man's sport. So they say. So I would like you to come close because like music and football go together. Yeah. That is the truth. If you watch most of the biggest concerts in this world, all of them are being held in football stadium. So that's why there is a kind of connection between football and music. So I don't know, maybe I fall in love with music because I was a footballer. I don't know. Tapi kada yang mustahil. So that is it. Well, if you're just joining us, this is Alun Baz is my guest today. Ya, ini kamu istimewa. Thank you so much. So aku senang. Pertama aku sama dia bicara, kita ketemu itu, it was fun. So I said, okay, let me bring him online so that you can get the part of the fun too. Gitu. So jadi kalian bisa ikut, kalau nggak tahu dia punya Instagram, kalian bisa ikut Instagram dia, then you know more about him because percayalah saya, this guy is going to hit it big in this country. He's going to create a musical tsunami. Semua orang akan dengar dia dari Sabang sampai Merauke. Yeah, gitu. So, well, aku tahu mungkin you have a message to your fans or something like that. I don't really know. So, what can you tell to your fans now? Pesan apa ya? Saya lebih ingin mengajak teman-teman untuk lebih banyak mendengar dan melihat bagaimana emas dan berlian yang tertanam di negara kita itu bisa kita ambil, kita pakai sendiri, kita pergunakan sendiri. Seperti itulah filosofi musik. Jadi lihat sendiri, dengar sendiri, rasakan, kemudian ciptakan, kemudian buat orang-orang yang mempunyai kekuatan untuk bisa mengadakan beberapa festival di negara kita ini, banyak kurator-kurator, banyak pemerintah-pemerintah yang memang pedulilah seperduli mungkin. Banyak sekali orang-orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk bisa mendapatkan tempat-tempat dan panggung-panggung yang bagus, padahal karya mereka itu sangat bagus. Jadi lebih banyak berkasih sayang dengan sesama musisi, karena tanpa musik dunia nggak akan jadi apa-apa. Tanpa musik nggak akan jadi apa-apa, benar-benar hening, dan yang kita bisa dengar cuma suara kendaraan, suara bangunan, dan suara-suara yang berasal yang tidak mempunyai nada. Seperti itu. Oke, terima kasih bro, terima kasih banyak, terima kasih. Aku senang ketemu kamu. Kita bisa punya banyak waktu lah. You can see me anytime. Kalau yang aku bilang kamu, anytime you have a concert, let me know. Sure, I will be there. Because I love music and I love your kind of music. Ya, jadi aku dah tertarik. Kamu dah bikin aku jatuh cinta sama lagu Aceh. So, jadi setiap ada mungkin kamu mau manggung gitu, please call me then. Aku juga berdoa masalah COVID ini cepat beres ya, kita bisa hidup normal lagi karena Indonesia itu negara yang normal dan semua orang suka enjoy, semua orang punya lot of skill. Kayak kamu bicara tadi itu ada banyak pilihan yang masih tanam yang kita harus cari, kita harus keluar itu biar kita bikin dunia tahu sebenarnya negara kita ini itu negara yang benar-benar hebat. Gitu. So that is it from me, Kang Ibi. Thank you very much, bro, for being my guest today. Thank you very much. I'm grateful and I'm very happy, and I hope to see you again. Sure. So, guys, thank you very much. Thank you for joining us, and I'll see you guys again. Terima kasih. Jangan lupa ya subscribe untuk kangibi.tv. Okay? We are coming. We are getting bigger, and you are getting better. Terima kasih. Assalamualaikum.